Selamat sore Bang Mora, sore Mas Teo. Sore Kak Vincent. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Kurang sehat THR belum turun. Setuju. Lu setuju sih, setuju ya. Sabar ya Pak, sabar ya. Kanker banget di kantong nih. Ya sudah. Nah hari ini kita mau main di Master Games. Seberapa tahu Master System. Jadi nanti Vincent akan mengajukan 15 pertanyaan terkait PDP. Jadi di depan anda semua sudah ada bel. Boleh dicoba dulu dari Mas Teo. Dari saya dulu. Aku Mora. Ya udah Mas Teo boleh bunyi ya. Mas Mora juga ada bunyi. Jadi nanti aku bacain dulu soalnya sampai selesai. Baru nanti kalian rebutan. Ada waktu mikir berarti ya. Tapi jangan lama-lama. Oke. Sampai sini jelas, paham? Paham Vincent. Kita langsung mulai saja pertanyaan pertama. Betul atau salah? UU PDP di Indonesia mulai berlaku sejak 17 Oktober 2022. Cepetan dong. Oh iya. Cepetan ya. Bisa diulang pertanyaannya, males. UU PDP 17 Oktober 2022. Betul. Jawabannya? Bener sih, harusnya sih bener sih. Harusnya bener. Yakin? Enggak 16. 17 Oktober 2022, bener. Dan jawabannya adalah betul. Betul. Kalah saya ya. Nomor 1 saya kalah ya. Oke. Oke, kita coba di pertanyaan. Lumayan Bang, dapat 1 juta nih. 1 juta hadiahnya Kak Vincent. 1 juta kan? Ucapan terima kasih. Astaga, langsung cash ya. 1 juta. 1 jutanya itu bilang terima kasih 1 juta kali gitu. Iya, Astaga. Oke sih, accept aja kita. Oke. Pertanyaan Lanjut. berikutnya, betul atau salah? UU PDP hanya berlaku bagi individu yang mengelola data pribadi, bukan perusahaan atau organisasi. Belnya di situ, Pak. Salah. Gua banget sih soalnya tadi. Jadi gua yang jawab kan? Iya. Oke. Pertanyaan apa tadi? Untuk individual ya? Iya. Harusnya sih salah ya, karena UU PDP nggak hanya buat individual doang sih, harusnya secara perusahaan juga punya peraturan untuk bisa melindungi data-data karyawannya sih. Harusnya salah sih. Betul jawabannya. Jadi perusahaan atau organisasi itu bertindak juga sebagai data controller atau pengendali data. Yang artinya nih setiap pihak yang mengumpulkan, menyimpan, memproses atau membagikan data pribadi harus mematuhi ketentuan dalam undang-undang. Jadi jawabannya gue. Yang ketiga nih. Selamat dong Bang Mora. Oke. Salah gue tadinya, harusnya belum belajar lah mencet bolnya. Coba latihan lagi mencetnya. Nah, nomor 3. Betul atau salah? Sanksi administratif atas pelanggaran UU PDP bisa mencapai 0,2% dari total pendapatan sanksi perusahaan. Administratif. Harusnya lebih ya dari total pendapatan perusahaannya. Menurut Bang Mora? Kemungkinan 2%. Yakin. Jawabannya? Total pendapatan ya. Jawaban Bang Mora tadi berarti salah. Salah. Kalau di bawah 1% kayaknya enggak deh. Ya jawabannya harusnya lebih. Betul. Jadi sanksi administratif yang disebutkan adalah 2% betul dari total pendapatan. Bener sekali, songong bedas. Kemarin gue baca ChatGPT. Meta AI. Pertanyaan nomor 4. Betul atau salah? Data pribadi harus dilindungi dalam 3 kondisi utama: saat diam atau at rest, saat digunakan atau in use, dan saat bergerak atau in motion. Mas Teo? Saat. Benar. Jadi data harus dilindungi saat dalam keadaan dipakai, nggak dipakai. Ya mau itu nggak dipakai juga datanya harus tetap dilindungi dong, biar nggak tersebar kemana-mana. Jawabannya? Benar. Betul! Yeay!
Jawab dong. Jawab dong. Bentar ya. 41 ya? 31 Tiga. ya. Oke. Oke, nomor 5 ya, kita coba ya. Betul atau salah? UU PDP hanya mengatur pemrosesan data pribadi di dalam wilayah Indonesia. Mas Teo, Bang Mora. Betul. Pemrosesan data untuk wilayah Indonesia saja kan? Ya. Pertanyaannya coba ulang. Salah. Pertanyaannya coba Iya, ulang. coba diulang Ulang ya. ya. UU PDP hanya mengatur pemrosesan data pribadi di dalam wilayah Indonesia. Betul atau salah? Betul. 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 Yakin? Yakin. Dan kebetulan. Dan juga kebenaran yang Anda pahami dia adalah salah. Salah, Bang. Karena kenapa? Nih ya. Jadi Indonesia. Pertanyaannya. data pribadi itu nggak harus cuma diproses di dalam Indonesia aja, luar negeri juga ikut. Ikut. Oh, I Jadi see. UPDP ini juga mencakup transfer data lintas negara. Jadi nggak cuma di Indonesia aja. Iya. Gitu. Soalnya gue jawab salah lagi. Nggak apa-apa. Yang penting Oke. pede aja dulu ya. Oke, yang penting pede aja dulu ya. Nice. Pertanyaan nomor 6. Betul atau salah? Persetujuan pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara tertulis atau direkam. Betul. Kenapa tuh? Agar ada evidence-nya apabila nanti misalkan ada sengketa atau apa gitu kan. Jadi ada pembuktiannya, Ada historinya lah ya. ada historinya. Dan jawabannya betul. Orang hukum, bro. Asik nggak? Gue diselip nih, mohon maaf nih. Berapa skornya ya? Orang Mohon maaf ya. hukum, berapa skornya? Kedudukan Gue udah sementara 8 ya? 8 ya gue? 3-2. Gue 2, masih 2 gue. Masih 2. Salah tadi kan? Salah. Oke. Lanjut. Lanjut, pertanyaan nomor 7. Betul atau salah? Data controller memiliki kewajiban untuk menghentikan pemrosesan data pribadi jika subjek data menarik persetujuan. Data. Betul. Kenapa? Karena kalau misalkan orang data controller itu minta diberhentikan, itu bisa diperbolehkan. Seharusnya ya menurut saya. Betul, itu alasan itu betul. Betul ya? Betul. Dan dalam waktunya Tangilah ada waktunya. 3 kali 24 jam setelah meminta permintaan. Menerima permintaan maksud saya. oke, Jadi oke, jawaban oke. Bang Mora betul. Betul ya? Kalau pinter sih, Bang. Orang hukum, bro. Oh, iya. Nah, katanya lulusan Kan kalau bidang perkebunan. legal aja. Bukan sales ya, orang hukum. Oke, pertanyaan berikutnya nomor Misalnya susah nih. 8. Wah. Betul atau salah? Pelanggaran data wajib dilaporkan dalam waktu maksimal 7 hari setelah kejadian. Mas Teo. Benar. Mas Teo. Gue dulu. Tadi apa pertanyaannya? Data yang dilaporkan maksimal 7 hari. Yep. Salah kelamaan nggak sih? Betul jawabannya salah. Ya. Jadi jika terjadi pelanggaran atau kebocoran data, Iyalah. kita tuh harus memberikan pemberitahuan tertulis lah dalam waktu 3 kali 24 jam kepada otoritas terkait dan subjek data yang terdampak. Jadi jawabannya benar, Mas Teo. Masa Oke, ngelaporin oke, datanya oke. 7 hari ya kan? Iya, Poinnya keburu kemana-mana. Expired lah ini. Mayat ya. Siap, ready? Pertanyaan nomor 9. Ready banget gue. Betul atau salah? Perusahaan wajib memiliki catatan aktivitas pemrosesan data pribadi atau ROPA. Mas Teo. Wajib. Betul, yes. Betul sih, Itu benar. wajib sih harus Wajib punya sih, datanya harus sih. ya. Kalau enggak sih itu ya cukup fatal juga lah kalau nggak punya. Jawabannya betul. Jadi ROPA ini disebutkan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap UU PDP. Nomor 10. Pertanyaan berikutnya. Betul atau salah? UU PDP sejalan dengan regulasi global seperti EU GDPR. EU GDPR. Betul atau Tahu nggak? salah? Nggak tahu. Nggak tahu gue nih. Tebak-tebakan aja deh. Salah. Bener dah. Salah kenapa? Benar kenapa? Coba ulang lagi.
UU PDP Susah banget berjalan dengan regulasi global seperti EU GDPR. EU GDPR. GDPR ini aku nggak tahu, tapi tadi kan kalau secara global harusnya perlindungan data pribadi itu berlaku gitu ya, berarti harusnya benar. Meskipun gua nggak tahu. Berarti jawabannya Ganti ya? Salah ya? Jawabannya ya? Bener berarti gua bener dong nih. Gimana nih? Berarti harusnya Aku kunci jawabannya, kamu jawabannya tadi salah ya. Kayaknya salah deh. Nah, Mas Teo, benar. kenapa? Alasan yang tadi. Ya karena tadi datanya kan nggak cuma di Indonesia juga, ada datanya Oh, di luar iya. negeri kan. Jadi kita terus sama di luar. Jadi jawabannya benar adalah Mas Teo. Ngasal jawab itu. Iya. Oke, berarti ya sih ini ya kan. Lupa. Coba Di sini itu apa ya? Dewa. Pertanyaan berikutnya nomor 11. Oke. Betul atau salah? Data pribadi dapat diproses tanpa persetujuan jika digunakan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Betul dong, bisa dipergunakan untuk bisnis aja. Salah dong. Yakin? Yakin? Ya, Mas Teo dijawab salah kenapa? Salah. Coba diulangi sekali lagi nih. Ulangi sekali lagi. Nah, ini serius. Salah nih. Coba ulangi sekali lagi, Kak. Tapi ini nggak masuk poin ya, saya tekankan ini tidak masuk poin. Coba ya. Data pribadi dapat diproses tanpa persetujuan jika digunakan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Harusnya sih salah sih. Tetap Betul, harusnya itu salah. kan nggak bisa semena-mena menggunakan Jawabannya data itu pribadi. betul atau salah tadi ya? Iya, jadi Harusnya salah. harusnya salah karena Salah. UU PDP ini menetapkan bahwa pemrosesan harus memiliki dasar hukum atau persetujuan. Ada profilnya dong. Salah. Ada. Jadi poinnya masuk ke Berarti siapa nih? Tidak ada yang dapat poin. nggak ada. Poin. Iya, kamu salah dan kamu kalah cepat. Sama aja, Bang. Nggak usah diklarifikasi Oke, kalau gitu. Lanjut, pertanyaan nomor 12. Betul atau salah? UU PDP mewajibkan perusahaan untuk memiliki langkah-langkah teknis guna melindungi data pribadi dari akses ilegal. Betul. Ada alasannya? Karena harus legal kan? Data pribadi itu harus legal gitu, nggak boleh ilegal. Betul. Betul nggak? Betul, jadi betul. Ya betul sih. Karena Legal itu sih. untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau Betul. kebocoran. Iya. Jadi Bang Mora betul. Thank you. Tepuk tangan dong guys. Yang kenceng dong, yang kenceng. Nah. Oke. Pertanyaan nomor 13. Betul atau salah? Jika terjadi kebocoran data, perusahaan tidak wajib memberitahu subjek data yang terdampak. Betul. Gua dong. Ya udah, Bang Mora. Apa tadi? Coba ulang. Sekali ya. Jika terjadi kebocoran data, perusahaan tidak wajib Oh memberitahu ya, subjek data iya, yang betul. terdampak. Tidak wajib, itu betul. Yakin? Yakin? Dan jawabannya Salah. salah. Jadi Kan si perusahaan itu data dong. harus kasih tahu apa itu yang bocor gitu. Nah, jika terjadi kebocoran data, perusahaan itu wajib memberitahu subjek Iya. data yang terdampak dalam waktu 3 kali 24 jam. Masa datanya Begitu. kita pribadi bocor? Diam-diam aja ya kan. Salah. Itu benar. Udah jawab Sampai di cepet. sini. Udah jawab cepet lagi. Benar, cepat Oke, salah ya kan. udah kalah jauh Oke. nih gue nih dari Theo. Lanjut. Pertanyaan nomor 14. Betul atau salah? Nama lengkap, jenis kelamin, dan kewarganegaraan termasuk dalam kategori data yang ulang. Saya ulang. Jangan Selesai. Dia hanya slip of tongue. Dia slip of tongue. Ya. Oke. Lanjut. Nomor 14. Betul atau salah? Nama lengkap, jenis kelamin, dan kewarganegaraan termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat umum. Bang Mura. Betul. Dan jawabannya betul. Betul. Nama, jenis kelamin, Ya kan KTP. makanan KTP. kesukaan termasuk nggak ya kayak gitu? Kak Vincent? Ya. Makanan kesukaan harus nggak? Nggak perlu ya? Tidak, bro. Itu Hobi perlu nggak? Kan umum. itu umum. Kan bisa. nanya, kamu hobinya apa nih? Iya. Kan umum itu umum. Tapi itu kayak kurang kredensial deh. Oke. Kelas. Pertanyaan terakhir ya guys, cepat-cepatan cepat tangannya boleh di samping bel. Di samping. Di saya. samping. Bang, di Oke. samping. Pertanyaan terakhir.
Boleh di samping loh. Nomor 15 ini. Nomor 15, pertanyaan terakhir. Betul atau salah? Data pribadi yang bersifat spesifik hanya mencakup informasi yang bersifat finansial seperti gaji dan pajak. Saya. Benar. Apa pertanyaannya? Data yang spesifik kan, Ya, menyangkut finansial apa dan sebagainya tidak dipublikasikan. ya. Betul. Iya itu betul. Mungkin diulang kali ya Teh ya pertanyaannya ya. Setuju nggak? Coba diulang ya. Jawabannya Diulang. salah. Saya ulang ya. Jadi, data pribadi yang bersifat tadi pertanyaannya, data pribadi yang bersifat spesifik hanya mencakup informasi yang bersifat finansial seperti gaji dan pajak. Padahal ya kayak data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan itu juga termasuk data sensitif. Jadi nggak cuma hanya gaji dan pajak ini ya. aja. Tapi maksudnya itu salah satu data spesifik kan itu masuk kan. Tapi masih ada data-data yang lain kan. Hanya mencakup Hanya kejebak. gaji dan pajak. Hanya. Ya. Oke. Oke, Vincent berapa skorku? Vincent bacain skor ya, Mas Aduh. Theo. Gua berapa? Nomor 5. Ini satu orang lah. Hadiahnya bagi 2 ya Teh. Berarti gua 900 100 ya. Jangan dong. Bagi dulu. Lu 200 ke pertama. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Tonton terus video Master System ya, Le. Cakep bang, cakep. Di like, di share ke teman-temannya. Biar semuanya pada nonton video Master System, oke? Oke. Bye.